Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta waktunya sebentar untuk wawancara dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1 pengambilan keputusan. Saya Muhammad Ubedi, Pak, dari sini SMP 39 Semarang. ACGP Angkatan 11. Doakan Pak, semoga pendidikan guru penggelar ini lancar, bisa terbaik untuk saya. Bapak, ini saya langsung ke pertanyaan Pak. Untuk selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujungan moral? Selama ini di SMP 39 ya ada sih kasus, tetapi saya melihat apa yang terjadi di sekolah ini tidak begitu genting, sehingga bisa terselesaikan dengan baik dengan prinsip musyawarah. Kemudian masing-masing yang bersangkutan juga mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Yang dimaksud etika adalah menyangkut sikap perilaku gitu ya, sehingga yang kaitannya sikap perilaku itu memang penting, tetapi kita harus bagaimana menyampaikan sesuatu ke orang lain kaitannya dengan etika, mengajak kebaikan, tetapi orang yang diajak itu tidak tersinggung atau sakit hati. Itu Pak UPG. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya tidak mengambil keputusan secara pribadi dalam artian yang menyangkut kapasitas saya sebagai kepala sekolah. Artinya saya tidak langsung otoriter mengambil ini, saya tidak, tetapi saya mengajak diskusi, mengajak masukan, meminta masukan dari teman-teman pembantu pimpinan, wakil kepala sekolah untuk mencari solusi terbaik. Nah, kalau sesuatu tidak bisa kita sepakati ya sambil keputusan langsung begitu. Tetapi ini sudah diperhitungkan secara matang, efek, sebab, masalah, akibat yang mungkin bakal terjadi sudah kita analisis begitu Pak. Terima kasih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, satu, identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu kita mengetahui masalah itu seberapa penting, seberapa jauh. Kemudian kita mencari sumber, betul-betul itu memang betul dari orang yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap masalah tersebut. Kemudian dari masalah yang ada kita analisis, kemudian kita mengambil sebuah alternatif pemecahan. Kemudian dari beberapa alternatif itu mesti ada yang paling cocok untuk memutuskan dari beberapa alternatif itu. Nah, dari setelah ada alternatif, kita putuskan dengan langkah ini kita akan selesaikan. Nah, sehingga setelah kita memutuskan langkah ini kita selesaikan, kita dok, kemudian kita lihat setelah melaksanakan langkah apa yang saya putuskan itu, apakah itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Kemudian kita analisis, evaluasi juga kembali apa yang sudah diputuskan, diputuskan, apakah itu berjalan dengan baik, kita evaluasi. Kalau sudah berhasil dengan baik, ya berarti kita lanjut kembali. Tapi manakala kalau di tengah jalan ada kendala, ya kita evaluasi lagi untuk memutuskan hal yang terbaik lagi. Itu Pak. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya melihat efektif adalah pada saat kita mengambil sebuah keputusan bahwa kita itu bukan semata-mata sebagai orang atasan, tetapi kita mengajak bicara dari hati untuk menyelesaikan. Dan saya juga tadi sudah saya sampaikan,
mengajak teman-teman wakil kepala sekolah PP untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Dan ini sudah saya lakukan pada saat ada teman kita yang saya beri SP gitu ya. Itu contohnya untuk memutuskan sebuah suatu SP karena sudah berdasarkan banyak pertimbangan, nah baru kita putuskan. Dan untuk memutuskan SP itu saya juga minta pertimbangan dari teman wakil kepala sekolah, konmin untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk PNS tersebut supaya mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Tantangan Pak. Ya, tantangan untuk mengambil keputusan di 5 etika adalah bagaimana mengambil keputusan itu diterima dengan senang hati, tidak menyinggung perasaan orang, tetapi orang yang diberi peringatan atau yang diberi diajak untuk kebaikan itu, mereka dengan tulus ikhlas untuk menjalankan karena mereka menyadari bahwa apa yang selama dikerjakan itu tidak baik, tidak benar, begitu loh. Jadi tunduknya itu tunduk ikhlas, bukan tunduk palsu. Yang kesadaran diri. Kesadaran diri itu Pak B. Terima kasih Pak, luar biasa. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyesuaian kasus di 5 etika? Penyelesaian. Penyelesaian kasus di 5 etika. Iya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal khusus tidak ada Pak UB, karena di 5 etika itu tidak setiap saat datang. Ya kita situasional, manakala ada suatu kasus yang harus segera diselesaikan, ya kita selesaikan. Ya, jadi kita situasional, mana segera diselesaikan kita selesaikan, tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan itu. Jadi yang kedua apa Pak? Adakah prosedur yang Bapak jalankan? Seperti apa? Secara resmi SOP-nya kita tidak pakai Pak, tapi naluriah aja kita menyelesaikan sebuah masalah ya dari analisis, kemudian identifikasi, kemudian alternatif dari berbagai masalah, kan ada alternatif permasalahan dan alternatif solusinya, dan kita ketok solusinya yang dianggap paling efektif. Gitu. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Ada Pak. Kita libatkan PP wakil kepala sekolah gitu. Itu bagian kita mengajak bahwa sekolah ini bukan milik kepala sekolah, tapi memiliki yang memiliki oleh stakeholder di seluruh warga sekolah gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika? Iya, ibarat memancing atau mengail Pak, dapat ikannya tapi tidak keruh airnya. Nah, artinya kita mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan sesuatu yang terbaik, tetap menjaga keadaan suasana baik, tetapi semua keinginan saya untuk mengambil sebuah keputusan, menyelesaikan suatu masalah itu bisa terselesaikan. Dan ini terjadi di 39 sekolah panjenengan itu. Iya, selama ini saya menggunakan gitu ya. Teknik itu semua bisa terselesaikan, tetapi tidak ada yang tersakiti gitu. Mereka dengan senang hati melaksanakan karena kesadaran masing-masing individu untuk melaksanakan hasil keputusan bersama tersebut. Terpenting adalah musyawarah, dan saya prinsipnya adalah mengajak untuk bagaimana kita itu mensyukuri nikmati Gusti Allah itu, yang lainnya itu tidak jadi PNS, kita jadi PNS, jadi P3K, kita jadi P3K, lah itu contoh bahwa kita mensyukuri nikmatnya Gusti Allah itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga pendidikan guru penggerak yang saya lakukan ini nanti bermanfaat. Ada di kalau tidak 39 tempat manapun saya berada.
Ya. Saya akhiri lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Ube. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanan atas kesediaan waktunya, kesediaan tempatnya untuk membantu dalam penyelesaian tugas ini. CGP Angkatan 11, guru bergerak, menggerakkan dan tergerak. Pak Nanan ini untuk memenuhi tugas dari fasilitator nasional tentang wawancara modul 3.1 pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan, Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kerusakan moral? Ya. Terima kasih Pak Ube yang telah mempercayai saya untuk terlibat dalam kegiatan panjenengan di calon guru penggerak. Yang pertama terkait dengan panjenengan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kerusakan moral. Tentunya saya harus melihat dari apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang sedang bermasalah. Apabila dari pihak-pihak itu saya identifikasi kok punya kepentingan yang sama dan kedua pihak punya dasar pemikiran yang sama-sama benar, maka menurut saya ini adalah masuk dalam dilema etika. Tapi ketika yang dilaporkan satu pihak betul-betul ada pelanggaran etika, pelanggaran regulasi atau apa yang kita tetapkan, maka ini masuk pada rujukan. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Tentunya ketika hal-hal seperti ini terjadi, ya, maka acuan utama yang kita gunakan adalah aturan atau regulasi yang ada, baik itu berupa perundang-undangan, peraturan dari menteri, dinas maupun dari wali kota. Itu sebagai acuan utama untuk kita mengambil sebuah keputusan, ya. Namun ketika masalah yang disampaikan tidak bisa terakomodasi oleh regulasi tersebut, maka pas-pas pandai-pandai menelaah secara logika, ya, agar masalah itu ada solusi yang bisa kita capai bersama, ya. Andai kata secara logika masih belum bisa mewadai solusi yang diharapkan, maka rasanya kepala sekolah harus bagaimana juga untuk melatih rasa, melatih perasaan, rasa pedulinya untuk bisa memberikan usaha yang terbaik pada masalah tersebut. Terima kasih Pak Nana. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tentunya untuk menyelesaikan sebuah masalah saya harus menerima aduan, ya, aduan entah dari guru, dari peserta didik, dari orang tua atau mungkin dari tenaga pendidikan. Dan saya akan mencoba untuk mencatat atau mengabstraksikan aduan tersebut. Langkah berikutnya adalah saya akan mencoba untuk mencari data, untuk diskusi dengan teman-teman terkait, ya, untuk menemukan data yang merupakan bagian dari masalah tersebut, ya, dan mencoba untuk menganalisisnya, mengaitkan data dengan data yang lain sehingga saya berharap bisa menemukan sebuah solusi, ya. Dari data ada di situ maka saya akan mengambil sebuah keputusan dan saya akan menyampaikan solusi pada yang bersangkutan terkait apa yang saya ambil berdasarkan data yang saya miliki. Saya kira itu. Terima kasih Pak Nana. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Ketika menemukan sebuah masalah, maka saya harus mencari informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, ya, dari yang bersangkutan dulu, ya. Harapan saya dari yang bersangkutan akan memberikan gambaran kemana arah saya harus mengambil langkah berikutnya, ya. Setelah saya mengambil data yang bersangkutan, saya akan mencoba untuk mengkomunikasikan data-data yang disampaikan oleh yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait, ya, sehingga ada titik cerah antara data yang disampaikan dengan data yang saya miliki dari pihak-pihak yang saya anggap mampu memberikan solusi, ya. Kemudian kalau dimungkinkan
ini menyangkut kita sebagai seorang ASN, maka akan saya coba untuk koordinasi dengan atasan dan dinas pendidikan ya, dengan harapan desa tidak melanggar hak-hak dia secara kepegawaian dan juga bisa memberikan solusi yang terbaik ya. Dan nanti di penghujungnya dari data yang kami terima itu saya akan memutuskan terkait dengan masalah yang bersangkutan. Terima kasih Pak Nanang. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Ya, tentunya terkait dengan masalah yang muncul ya, banyak pihak ya. Satu yang sering saya rasakan adalah bagaimana masalah yang timbul, kemudian fakta-fakta yang ada, kemudian juga solusi yang kami tawarkan itu bisa dipahami dengan pemahaman yang sama ya. Kadang-kadang masalah yang disampaikan oleh A dipahami lain oleh B, karena saya juga kadang-kadang juga kurang paham betul masalah yang disampaikan. Maka saya tantangannya adalah bagaimana masalahnya, kemudian fakta yang kita cari dan solusi yang kita tetapkan adalah punya pemahaman, kami punya pemahaman yang sama. Itu yang menurut saya tantangannya. Terima kasih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa? Bapak jalankan. Ya. Tentunya tergantung masalah yang disampaikan ya. Apabila masalah itu sederhana dan bisa segera saya selesaikan hari itu juga misalnya, ya akan saya coba untuk saya selesaikan sesuai tepat waktu ya, kaitan dengan masalah tersebut ya. Namun kalau saya merasa bahwa masalah itu kompleks, melibatkan banyak pihak atau beberapa pihak, ya tentunya saya butuh waktu untuk menyelesaikan masalah itu dengan tahapan-tahapan yang sudah saya tentukan tadi ya, mulai dari memahami masalah yang ada, mencari data atau fakta, dan menganalisisnya, dan kemudian mengambil keputusan serta menyampaikan solusinya. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Ya, tentu saja ya. Sebagai kepala sekolah, saya butuh masukan dari berbagai pihak ya, agar solusi yang saya tawarkan pada teman-teman yang bermasalah itu betul-betul sesuai dengan masalah yang ada dan tepat sasaran. Saya butuh kolaborasi ke beberapa teman ya, wakil kepala sekolah, urusan-urusan kurikulum, sarpras, kesiswaan, humas, bahkan juga dengan orang tua lewat paguyuban dan juga dengan peserta didik. Ya, sekali lagi itu saya butuhkan untuk kolaborasi untuk bisa mencari data yang seobjektif mungkin, sefaktual mungkin, sehingga sosial masyarakat betul tepat sasaran. Ya, terima kasih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika? Ya, ketika satu atau beberapa orang mengajukan permasalahan kepada kepala sekolah, tentunya mereka punya kepentingan, ya, mereka punya tujuan, ya, terkait dengan masalah yang disampaikan. Dan tugas seorang kepala sekolah adalah bagaimana memberikan solusi, ya, bentuk-bentuk win-win solution yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, ya, sehingga bisa terpenuhi apa yang menjadi harapan mereka, keinginan mereka, tujuan mereka terkait dengan masalah tersebut. Dan ini butuh seni, butuh kreativitas dari seorang kepala sekolah. Terima kasih atas setiap jawabannya Pak. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Uben, ya, kita selaku teman sejawat, saya secara pribadi yang kedinasan mendukung panjenengan untuk meningkatkan kompetensi panjenengan sebagai seorang ASN. Ke depan nanti silakan hal yang perlu kita diskusi lagi, kita ketemu lagi. Saya tangan terbuka untuk panjenengan. Sukses untuk panjenengan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.